Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Di pagi yang cerah, keluarga Rahmat, Pak Rahmat, Bu Laila, serta kedua anak mereka, Adit 10 tahun dan Kirana 7 tahun, tiba di rumah baru mereka di Desa Sukamaju. Mereka memutuskan untuk pindah dari kota ke desa demi kehidupan yang lebih tenang dan sehat. Rumah baru mereka sederhana tapi nyaman, dengan halaman luas yang dipenuhi pohon mangga dan rambutan. Setelah menurunkan barang-barang dari truk, Pak Rahmat mengajak anak-anak untuk melihat-lihat sekitar. Adit langsung berlari ke halaman belakang, di mana ada kolam kecil yang dihuni ikan-ikan mas. Kirana, yang menyukai bunga, menemukan taman kecil dengan bunga melati dan mawar. Sementara itu, Bu Laila sibuk membereskan dapur, sambil sesekali tersenyum mendengar tawa anak-anaknya. "Pak, rasanya damai sekali di sini," kata Bu Laila saat mereka beristirahat di ruang tamu. "Aku yakin anak-anak akan bahagia tinggal di sini." Hari pertama mereka di desa dihabiskan dengan mengenal tetangga. Pak Rahmat membawa Adit dan Kirana berkunjung ke rumah Pak Darto, tetangga sebelah yang ramah. Pak Darto bahkan memberi mereka sekeranjang sayuran segar dari kebunnya. "Kalau butuh bantuan, jangan sungkan-sungkan ya," ucap Pak Darto sambil tersenyum. Malamnya, mereka berkumpul di teras depan sambil menikmati suasana yang hening, hanya diiringi suara jangkrik dan angin sepoi-sepoi. Pak Rahmat membawa gitar dan mulai memainkan lagu-lagu kesukaan keluarga. Kirana bergelayut di lengan ibunya, sementara Adit ikut bernyanyi dengan semangat. "Pindah ke sini adalah keputusan terbaik," ujar Pak Rahmat. "Di sini kita bisa lebih dekat satu sama lain." Hari-hari berikutnya di Desa Sukamaju penuh petualangan. Adit dan Kirana sering bermain di sawah bersama anak-anak tetangga, mencari belut dan mengejar layang-layang. Bu Laila mulai menanam sayuran di kebun belakang, sedangkan Pak Rahmat belajar bercocok tanam dari Pak Darto. Kehidupan sederhana ini perlahan mengajarkan mereka untuk menikmati hal-hal kecil yang sering terabaikan di kota. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, keluarga itu duduk bersama di bawah pohon mangga di halaman mereka. Kirana membawa buku cerita, sementara Adit sibuk memamerkan layang-layang barunya. Pak Rahmat dan Bu Laila saling pandang dan tersenyum. "Kita tidak perlu hal-hal besar untuk bahagia," kata Bu Laila pelan. "Cukup bersama seperti ini." Beberapa bulan setelah kepindahan keluarga Rahmat ke Desa Sukamaju, kehidupan mereka terasa begitu damai. Namun, takdir memiliki rencana lain yang mengubah kebahagiaan mereka menjadi duka yang mendalam. Pada suatu malam, ketika angin dingin bertiup membawa aroma hujan, keluarga Rahmat sedang berkumpul di ruang tengah. Adit dan Kirana sedang bermain bersama, sementara Bu Laila menyiapkan teh hangat. Pak Rahmat duduk membaca buku, menikmati suasana tenang. Malam itu terasa seperti malam biasa di desa yang sepi. Namun, sekitar pukul 11 malam, suasana berubah mencekam. Lampu tiba-tiba padam dan suara langkah kaki terdengar dari arah luar. Sebelum Pak Rahmat sempat bereaksi, pintu depan didobrak keras oleh 4 orang tak dikenal yang mengenakan penutup wajah. Mereka membawa senjata tajam dan senapan rakitan. "Diam, jangan coba-coba melawan."
Salah satu dari mereka berteriak, mengacungkan senapan ke arah Pak Rahmat. Pak Rahmat mencoba melindungi keluarganya. "Ambil apa saja yang kalian mau, tolong jangan sakiti kami," katanya dengan suara gemetar. Namun, para perampok tidak peduli. Mereka mengancam dengan kekerasan, mengobrak-abrik rumah mencari barang berharga. Dalam kekacauan itu, Bu Laila mencoba melindungi anak-anaknya. Kirana menangis ketakutan, sementara Adit berusaha tetap tenang meski hatinya gemetar. Tragedi itu terjadi begitu cepat. Salah satu perampok yang tampak lebih kejam dari lainnya menyerang Bu Laila ketika dia mencoba melindungi Kirana. Dalam perjuangannya, Bu Laila kehilangan nyawanya, sementara Kirana yang tidak mampu melawan juga menjadi korban. Pak Rahmat yang terluka parah hanya bisa meratapi nasib keluarganya ketika para perampok akhirnya pergi, meninggalkan kehancuran dan duka yang mendalam. Setelah malam kelam itu, Pak Rahmat dan Adit menjalani hidup yang sangat berbeda. Mereka tak lagi tinggal di rumah itu. Kenangan pahit terlalu menyakitkan. Keluarga tetangga, termasuk Pak Darto, memberikan dukungan penuh untuk membantu mereka bangkit dari tragedi tersebut. Pak Rahmat memutuskan untuk membawa Adit pindah ke kota, berharap bisa memulai hidup baru meski rasa kehilangan terus menghantui mereka. Di kota, Pak Rahmat menjadi sosok yang lebih religius, sering mengunjungi tempat ibadah untuk mencari kedamaian batin, sementara Adit berusaha melanjutkan sekolahnya dengan tabah. Tragedi memilukan yang menimpa Bu Laila dan Kirana menyisakan luka mendalam, bukan hanya bagi Pak Rahmat dan Adit, tetapi juga bagi desa Sukamaju. Rumah tempat mereka tinggal kini dibiarkan kosong dan mulai ditinggalkan penduduk sekitar. Tak ada yang berani mendekat setelah sejumlah cerita menyeramkan mulai bermunculan. Seminggu setelah malam kelam itu, Pak Darto, tetangga yang dulu akrab dengan keluarga Rahmat, mendengar suara tangisan di dekat rumah kosong itu. Penasaran, ia mendekati rumah dengan membawa lampu petromak. Namun, alih-alih melihat siapa yang menangis, ia melihat sesosok perempuan berambut panjang dengan punggung berlubang berdiri di dekat jendela. Wajahnya yang pucat adalah milik Bu Laila. Pak Darto terperanjat, tubuhnya gemetar hebat. "Laila, kau?" bisiknya dengan suara tertahan. Namun, sosok itu hanya menatapnya dengan mata kosong sebelum menghilang dalam kabut tipis. Esoknya, cerita Pak Darto menyebar cepat di desa. Penduduk mulai takut melewati rumah itu, apalagi setelah beberapa warga lainnya juga melihat penampakan Kirana. Anak kecil itu kerap terlihat duduk di bawah pohon mangga dekat rumah, mengenakan kain kafan yang kotor dan lusuh. Kepalanya sedikit miring, dan ia seringkali menyanyikan lagu anak-anak dengan suara lirih, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Teror tidak berhenti di situ. Pada suatu malam, seorang pemuda desa bernama Rangga mencoba menantang keberanian dengan melewati rumah tersebut. Ia mendengar suara ketukan di belakangnya meskipun jalanan kosong. Ketika ia menoleh, sosok Kirana berdiri di sana, memandangnya dengan mata penuh air mata. "Bantu aku, Om," katanya pelan sebelum menghilang. Rangga lari terbirit-birit ke rumahnya, namun malam itu ia jatuh sakit dengan demam tinggi. Dalam mimpinya, ia melihat Bu Laila berdiri di samping ranjang, berkata dengan suara penuh dendam, mereka harus membayar atas apa yang mereka lakukan. Sejak itu, teror semakin meningkat. Para warga desa melaporkan peristiwa-peristiwa aneh. Suara langkah kaki di atap rumah mereka pada malam hari, jendela yang terbuka sendiri meskipun sudah terkunci, dan bayangan Bu Laila yang muncul di cermin kamar mandi.
Pak Rahmat yang mendengar kabar ini dari salah satu warga desa merasa tak tenang hatinya. Ia tak pernah percaya pada cerita-cerita mistis, tetapi rasa bersalahnya yang mendalam mulai membawanya pada keyakinan bahwa roh Bulaila dan Kirana mungkin benar-benar belum tenang. Dalam upaya mencari jawaban, ia kembali ke desa Sukamaju dengan Adit. Mereka berdua menemui seorang kiai setempat yang dikenal memiliki kemampuan spiritual. Kiai tersebut mengatakan bahwa arwah Bulaila dan Kirana terjebak di dunia ini karena rasa dendam yang sangat besar. Bulaila ingin keadilan untuk dirinya dan putrinya, tetapi mereka tidak bisa pergi sebelum kebenaran terungkap. Perampok-perampok itu masih bebas, dan dendam mereka terus menahan jiwa mereka di dunia, jelas Kiai dengan nada berat. Malam itu di desa Sukamaju, suasana begitu sunyi. Bulan purnama bersinar terang, menerangi jalanan desa yang sepi. Seorang penjual bakso bernama Kang Rudi mendorong gerobaknya dengan riang, melantunkan suara khas, "Bakso, bakso," sambil berharap ada pelanggan yang mau membeli. Saat melewati rumah tua yang dulu dihuni oleh keluarga Rahmat, Kang Rudi merasakan udara di sekitarnya tiba-tiba berubah dingin. Ia berhenti sejenak, menenangkan diri, dan mencoba berpikir positif. "Ah, ini cuma perasaan saja," gumamnya. Namun, tepat ketika ia hendak mendorong gerobaknya lagi, seorang perempuan muncul dari bayang-bayang pohon mangga di depan rumah itu. Perempuan itu berambut panjang, mengenakan gaun putih yang kotor. Wajahnya pucat dengan senyum tipis. Ia berjalan mendekat perlahan. Kang Rudi merasa bulu kuduknya berdiri, tetapi mencoba tetap tenang. "Baksonya satu, Kang," kata perempuan itu dengan suara lembut namun aneh. Kang Rudi meski ragu, segera mengambil mangkuk dan menyendok bakso ke dalamnya. Saat ia menyerahkan mangkuk itu, pandangannya tanpa sengaja jatuh ke punggung perempuan tersebut dan jantungnya hampir berhenti. Bagian belakang tubuh perempuan itu bolong besar, menampakkan tulang punggung yang menghitam. Dari lubang itu, belatung-belatung kecil merayap keluar, jatuh ke tanah. Dengan tangan gemetar, Kang Rudi berusaha menjaga sopan santun. "Ini Bu, baksonya." Perempuan itu tersenyum, mengambil mangkuk bakso, dan mulai berjalan menjauh. Namun, belum sempat Kang Rudi bernapas lega, ia mendengar suara kecil dari arah gerobaknya. "Kang, aku juga mau bakso." Suara itu terdengar seperti suara anak kecil. Ketika Kang Rudi menoleh, ia melihat sosok Kirana berdiri di depan gerobaknya. Anak itu masih mengenakan kain kafan yang lusuh, sebagian longgar di tubuhnya. Matanya yang kosong memandang ke arah panci bakso, dan tangan kecilnya yang terbungkus kain kafan menunjuk ke sana. "Aku lapar, Kang," kata Kirana dengan suara pelan tapi jelas. Ketakutan, Kang Rudi mulai membaca doa dalam hati, tetapi tangannya tetap mengambil mangkuk lain. Ia menyendok bakso untuk Kirana, meskipun tubuhnya gemetar hebat. Setelah menyerahkan mangkuk itu, ia tak bisa menahan diri lagi. Ia melompat dari gerobaknya dan berlari sekuat tenaga, meninggalkan segalanya di belakang. Esok harinya, warga desa menemukan gerobak bakso Kang Rudi tergeletak di pinggir jalan dekat rumah kosong itu. Panci bakso masih penuh, tetapi mangkuk dan sendok berserakan, seolah-olah ada yang memakainya semalaman. Beberapa warga yang penasaran mencoba mencari Kang Rudi, tetapi ia tak kunjung ditemukan. Desas-desus tentang penampakan Bulaila sebagai sundel bolong dan Kirana sebagai pocong mulai menyebar luas di desa. Beberapa warga bersumpah pernah mendengar suara Bulaila memanggil mereka untuk membeli bakso, atau suara Kirana menyanyikan lagu kanak-kanak sambil berbisik, "Aku juga mau bakso."
Teror ini semakin menguatkan keyakinan bahwa arwah Bulaila dan Kirana masih berkeliaran, mencari sesuatu yang belum terselesaikan. Sementara itu, gerobak bakso Kang Rudi dibiarkan di tempatnya sebagai pengingat, dan tak ada satupun penjual bakso yang berani lewat di desa itu lagi. Desa Sukamaju semakin diliputi ketakutan setelah peristiwa penjual bakso yang hilang tanpa jejak. Malam-malam menjadi sepi kecuali di pos ronda tempat para lelaki desa berkumpul untuk berjaga. Malam itu Pak Darto bersama 3 rekannya, Joko, Tarman, dan Udin, sedang mengobrol sambil menyeruput kopi. Kang Rudi itu memang penakut, ujar Joko sambil tertawa kecil. Siapa tahu dia kabur karena ngutang ke tukang daging. Tarman menimpali, tapi aku dengar suara aneh juga minggu lalu. Katanya, di rumah kosong itu ada perempuan dan anak kecil yang sering muncul. Kalian dengar nggak? Udin hanya mengangguk sambil menyalakan rokok. Ah, kalau soal itu, jangan bercanda. Kalau mereka betulan, ya kita harus hati-hati. Malam semakin larut. Ketika mereka sedang serius berbincang, angin dingin tiba-tiba berembus kencang, membuat lampu petromak bergoyang-goyang. Dari kejauhan, mereka mendengar suara langkah kaki mendekat. Siapa itu? Pak Darto berseru. Namun yang muncul adalah sesosok perempuan berambut panjang, mengenakan gaun putih kotor. Wajahnya samar-samar terlihat di bawah cahaya redup lampu petromak. Ia berdiri beberapa meter dari pos ronda, memandang mereka tanpa bicara. Bulaila? Pak Darto berbisik tanpa sadar. Sebelum ada yang sempat bereaksi, perempuan itu membalikkan badan. Dalam sekejap, mereka melihat punggungnya yang bolong besar, dengan belatung yang merayap keluar dan jatuh ke tanah. Bau busuk menyengat memenuhi udara, membuat para lelaki itu muntah dan gemetar. Astagfirullah, ini nggak benar. Tarman berteriak sambil memegang jimat kecil di lehernya. Belum habis keterkejutan mereka, suara tawa anak kecil terdengar dari belakang. Mereka menoleh serempak dan melihat Kirana dengan kain kafan yang lusuh melompat-lompat pelan sambil tertawa kecil. Aku mau main. Suara Kirana terdengar seperti berbisik di telinga mereka. Seketika itu juga, para lelaki ronda lari terbirit-birit, meninggalkan kopi dan lampu petromak mereka. Mereka bahkan tidak sempat menutup pos ronda, membiarkannya kosong di tengah malam yang dingin. Keesokan harinya, di sebuah warung kopi kecil, beberapa ibu-ibu desa berkumpul seperti biasa untuk mengobrol. Siti, yang dikenal paling suka bergosip, memulai percakapan dengan antusias. Kalian dengar kan? Si Bulaila itu muncul lagi tadi malam. Katanya Pak Darto dan teman-temannya lihat langsung, ujar Siti sambil menyeruput teh. Iya, betul. Dan anaknya itu Kirana jadi pocong. Tambah Bu Tati dengan nada berbisik, meski semua orang di warung bisa mendengar. Tapi kenapa mereka muncul ya? Apa mereka mau minta sesuatu? Tanya Bu Minah yang mulai merasa cemas. Obrolan mereka semakin seru sampai tiba-tiba suasana di warung berubah. Angin dingin berhembus, membuat pintu warung berderik pelan. Pemilik warung, Pak Slamet, menatap ke arah pintu dengan wajah tegang. Kenapa Pak? Tanya Siti, penasaran. Pak Slamet menunjuk keluar tanpa bicara. Semua ibu-ibu menoleh dan mereka melihat sosok Bulaila berdiri di dekat pohon mangga, memandang lurus ke arah mereka. Matanya kosong dan rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Astagfirullahaladzim. Siti berteriak, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Tiba-tiba di bawah pohon itu Kirana muncul, melompat pelan mendekati mereka dengan kain kafannya. Aku mau main. Siapa yang mau main sama aku?
katanya dengan suara lirih. Ibu-ibu itu langsung berhamburan keluar dari warung tanpa sempat membawa barang-barang mereka. Sejak hari itu, warung Pak Slamet jarang sekali dikunjungi, dan ibu-ibu desa tidak lagi berani bergosip di malam hari. Di lain cerita, suatu malam Baron dan Leon yang merupakan salah satu perampok di tragedi keluarga Pak Rahmat duduk di depan perapian kecil mencoba menghangatkan diri. Hutan di sekitar mereka begitu sunyi, hanya terdengar suara jangkrik. Namun Leon merasa udara di sekitarnya mendadak menjadi dingin. "Baron, kau merasa ada yang aneh enggak?" Leon bertanya sambil melirik ke jendela. "Diam, jangan mulai hal-hal bodoh seperti ini," balas Baron, mencoba menyangkal rasa takut yang mulai merayap di hatinya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar gubuk. Langkah itu berat, perlahan, tetapi semakin mendekat. Baron dan Leon saling menatap dengan mata lebar. "Ada orang di luar," bisik Leon, tangannya gemetar memegang pisau kecil. Namun, yang muncul dari balik pintu bukan manusia. Sosok Bu Laila dengan punggung bolong berdiri di sana, rambutnya tergerai berantakan dan matanya memandang tajam ke arah mereka. Dari punggungnya yang berlubang, cairan hitam menetes ke lantai, mengeluarkan bau busuk yang menusuk hidung. "Kalian pikir bisa lari?" Suara Bu Laila bergaung di seluruh ruangan, tidak seperti suara manusia. Leon berteriak ketakutan, sementara Baron mencoba menyerang dengan parang. Namun, sebelum parang itu mengenai Bu Laila, sosok Kirana muncul dari belakangnya. Pocong kecil itu melompat-lompat pelan ke arah Leon, kain kafannya berlumur tanah. "Aku mau main api." Suara Kirana membuat darah Leon membeku. Leon mencoba melarikan diri keluar gubuk, tetapi tiba-tiba api dari perapian kecil membesar secara tidak wajar. Bara api terlempar ke tubuh Leon, dan dalam sekejap ia terbakar hidup-hidup. Leon menjerit keras, tetapi Bu Laila hanya berdiri memandangnya dengan senyum dingin, seolah menikmati penderitaannya. Api terus membakar tubuh Leon hingga ia terjatuh ke tanah, tidak bergerak lagi. Gubuk itu kini dipenuhi bau gosong dan suara jeritannya yang perlahan memudar. Baron yang masih di dalam gubuk berusaha melawan dengan parang, tetapi setiap kali ia mencoba mendekati Bu Laila, parang itu tiba-tiba melayang dari tangannya. Ia jatuh terduduk di lantai, gemetar ketakutan. Bu Laila berjalan mendekatinya, dan saat ia mencoba merangkak mundur, Kirana tiba-tiba melompat ke atas tubuhnya. Kain kafan Kirana mulai melilit tubuh Baron, menahan gerakannya. "Aku mau main pisau," kata Kirana dengan suara kecil, tetapi penuh ancaman. Seketika, parang yang tergeletak di lantai melayang dengan sendirinya. Parang itu memotong tubuh Baron secara perlahan, mulai dari kakinya. Jeritan kesakitan Baron menggema di seluruh hutan, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Setelah beberapa saat, tubuh Baron tidak lagi utuh. Darah mengalir memenuhi lantai gubuk. Bu Laila memandang tubuh yang hancur itu dengan puas. Sementara Kirana kembali melompat-lompat kecil di sekitar mayatnya. Setelah tragedi memilukan yang terjadi dengan istri dan putrinya, Pak Rahmat belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalu. Dia merasa ada yang belum selesai, dan ditambah berita yang dia dengar dari tetangganya dulu yang tinggal di desa tentang kemunculan Bu Laila dan Kirana. Bersama Adit dan Kiai Subhan, seorang pemuka agama yang dihormati di desa Sukamaju, Pak Rahmat memutuskan untuk kembali ke desa tempat ia tinggal dulu, tempat awal dari semua kebahagiaannya sebelum berubah menjadi nestapa. Adit, meski masih kecil, dengan tegas ingin ikut.
Aku ingin bertemu ibu dan Kirana, ayah. Walaupun mereka sudah tidak seperti dulu. Pak Rahmat terdiam sejenak, memeluk putranya dengan erat. Baik, kita akan pergi bersama. Malam mulai turun saat mereka tiba di desa lama. Jalanan berkerikil dan sepi, diterangi hanya oleh sinar bulan. Rumah lama Pak Rahmat masih berdiri di ujung desa, meski kini tampak rapuh dan tertutup semak belukar. Pohon mangga besar di depan rumah itu masih ada, cabang-cabangnya menjulang menyerupai tangan yang melambai. Tempat ini menyimpan banyak kenangan ya, Rahmat, ujar Kiai Subhan sambil memandang rumah itu dengan sorot mata penuh simpati. Pak Rahmat hanya mengangguk. Terlalu banyak emosi yang bercampur di dadanya. Ia menggenggam tangan Adit erat, melangkah menuju rumah tua itu. Tiba-tiba, angin dingin berembus, membuat bulu kuduk mereka meremang. Dari balik pohon mangga, sesosok perempuan perlahan muncul. Bu Laila, dengan rambut panjangnya yang tergerai dan gaun putih yang lusuh, berdiri memandang mereka. Matanya yang kosong perlahan dipenuhi air mata. Aku menunggumu, ayah. Adit. Suaranya lembut namun penuh kesedihan. Pak Rahmat menahan tangisnya. Laila, aku minta maaf. Aku tak bisa melindungimu. Aku tak bisa melindungi Kirana. Dari belakang Bu Laila, sosok kecil Kirana melompat-lompat pelan. Kain kafannya yang kusut dan lusuh bergoyang setiap ia melompat. Wajahnya masih seperti dulu, namun mata polosnya kini dipenuhi kerinduan. Ayah, Kak Adit. Suara Kirana terdengar lirih, membuat Adit menangis seketika. Bu Laila mendekati mereka dengan langkah pelan. Meski tubuhnya masih menunjukkan luka-luka yang tak wajar, ada kelembutan dalam gerak-geriknya. Aku dan Kirana sudah membalaskan dendam kami, tapi kami tak bisa pergi. Ada yang masih kami tunggu. Apa yang kau tunggu, Laila? Tanya Kiai Subhan dengan tenang. Maaf, jawab Bu Laila sambil menangis. Aku ingin maaf dari Rahmat karena aku merasa meninggalkannya. Dan aku ingin Adit tahu bahwa aku mencintainya sampai kapanpun. Pak Rahmat berlutut menatap sosok istrinya dengan penuh rasa bersalah. Laila, ini bukan salahmu. Kau tidak meninggalkanku. Akulah yang gagal melindungimu dan anak-anak. Maafkan aku. Adit memeluk kaki ayahnya sambil menangis. Ibu, Kirana, aku rindu kalian. Kirana melompat mendekat, berdiri di hadapan Adit. Aku juga rindu, Kak. Tapi aku senang kau di sini. Meski dalam wujud pocong, suara Kirana tetap terdengar seperti anak kecil yang penuh cinta. Saat tubuh Bu Laila mulai memudar dalam ritual doa yang dipimpin Kiai Subhan, tiba-tiba ia berhenti dan menatap Pak Rahmat dengan tatapan penuh rasa sakit. Suaranya terdengar lebih dingin dan tegas. Aku belum bisa pergi, Rahmat, katanya. Aku masih menunggu 2 orang lagi. 2 pelaku keji yang telah merenggut hidupku dan Kirana. Mereka telah memisahkan kita, menghancurkan keluarga kita. Aku harus membalas mereka sebelum aku bisa tenang. Pak Rahmat terkejut mendengar ucapan itu. Laila, dendam ini hanya akan memperpanjang penderitaanmu. Mereka akan mendapat balasan dari Tuhan. Biarkan hukum alam yang bekerja, ucap Pak Kiai. Namun Bu Laila menggeleng pelan. Tuhan mungkin akan membalas mereka di akhirat, tapi aku yang menjadi korban. Aku yang merasakan sakitnya, dan aku harus menyelesaikannya di dunia ini. Setelah itu, aku berjanji akan pergi. Kirana, yang berdiri di sampingnya, menatap Adit dengan mata polos, meski wujudnya masih berupa pocong kecil. Aku mau ikut ibu. Mereka jahat. Mereka membuat ibu menangis dan aku tidak bisa lagi main dengan kakak. Kiai Subhan mencoba menenangkan mereka dengan lantunan doa,
Tetapi Bu Laila dan Kirana menghilang dalam hembusan angin dingin sebelum doa selesai. Pak Rahmat merasa gelisah setelah kejadian itu. Ia tahu dendam Laila hanya akan membuat arwahnya semakin terperangkap di dunia, tidak pernah benar-benar tenang. Bersama Kiai Subhan, ia memutuskan untuk mencari keberadaan dua pelaku terakhir, Anton dan Sakai. Informasi yang didapat menunjukkan bahwa mereka kini bekerja di sebuah tambang di wilayah pegunungan terpencil. Keduanya diketahui hidup berpindah-pindah untuk menghindari pihak berwajib dan menghindari teror yang telah menghantui rekan-rekan mereka sebelumnya. Rahmat, ini bukan perjalanan yang mudah, ujar Kiai Subhan di perjalanan. Kau harus siap menghadapi kemungkinan terburuk. Kita mungkin tidak bisa menyelamatkan mereka, tapi kita bisa mencoba membujuk Laila untuk melepaskan dendamnya. Pak Rahmat hanya mengangguk, meski hatinya dipenuhi kekhawatiran. Malam itu, di tambang tempat Anton dan Sakai bekerja, suasana terasa mencekam. Keduanya telah mendengar tentang kematian Baron dan Leon, serta desas-desus tentang arwah dendam Bu Laila dan Kirana. Aku bilang, kita harus pindah lagi, Ton, ujar Sakai dengan panik sambil mengemas barang-barangnya. Anton yang lebih keras kepala menjawab sambil menggenggam senjata tajam di tangannya. Kita tidak akan lari lagi. Kalau mereka memang hantu, biar kita lawan. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, lampu-lampu tambang berkedip-kedip dan udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi dingin. Dari kegelapan, suara tawa anak kecil terdengar, disusul suara langkah kaki kecil. Aku mau main, suara Kirana terdengar, disertai bunyi melompat-lompat. Anton dan Sakai membeku di tempat, sementara dari sudut gelap ruangan, Bu Laila muncul dengan punggung bolongnya yang masih dipenuhi belatung. Senyum dingin terukir di wajahnya. Kalian pikir bisa lari dariku? Malam ini kalian akan menyusul teman-teman kalian, ucap Bu Laila dengan nada rendah, namun menggema di seluruh ruangan. Anton yang mencoba melawan dengan senjata tajamnya menyerang Bu Laila. Namun serangannya hanya menembus udara kosong. Tiba-tiba tubuhnya terasa panas luar biasa. Lalu Bu Laila tertawa nyaring. Aku tidak bisa mati seperti dulu kalian menghabisiku, ucapnya. Dari arah Kirana, api besar muncul entah dari mana dan menyelimuti tubuh Anton. Ia berteriak histeris, mencoba memadamkan api, tetapi sia-sia. Dalam waktu singkat, tubuhnya menjadi abu di lantai tambang. Bu Laila dan Kirana hanya menyaksikan dengan tatapan dingin, seolah puas melihat penderitaannya. Sakai yang mencoba melarikan diri tersandung dan jatuh di dekat salah satu mesin tambang besar. Mesin itu tiba-tiba hidup dengan sendirinya, meskipun tidak ada yang mengoperasikannya. Tidak, jangan, aku minta maaf, Sakai berteriak histeris. Tetapi mesin tambang itu bergerak mendekatinya, seolah dikendalikan oleh kekuatan tak kasat mata. Dalam hitungan detik, tubuh Sakai tertarik ke dalam mesin, meninggalkan darah dan serpihan tubuh yang memenuhi lantai tambang. Jeritannya menjadi suara terakhir yang terdengar sebelum semuanya kembali sunyi. Setelah kedua pelaku terakhir terbunuh, Bu Laila dan Kirana muncul kembali di hadapan Pak Rahmat dan Kiai Subhan yang tiba terlambat di lokasi tambang. Kali ini, sosok mereka tampak lebih tenang, meski masih dalam wujud menyeramkan. Dendamku sudah selesai, ujar Bu Laila dengan suara yang lebih lembut. Aku hanya ingin memastikan mereka merasakan apa yang kami rasakan. Sampaikan permintaan maafku ke warga karena telah membuat kekacauan di desa, ucap Bu Laila. Sekali lagi Kiai Subhan menatap Bu Laila dengan penuh belas kasih. Laila, sekarang waktunya kau pergi. Jangan biarkan rasa sakit ini terus mengikatmu di dunia.
Bu Laila menatap Pak Rahmat dan Adit untuk terakhir kalinya. "Rahmat, jaga Adit baik-baik. Kirana dan aku akan selalu mencintai kalian." Kirana melompat mendekati Adit, memeluknya dengan kain kafannya yang lusuh. "Dadah kak, jangan lupa aku," katanya sebelum perlahan menghilang bersama Bu Laila dalam kabut tipis. Pak Rahmat memeluk Adit erat, air matanya mengalir deras. Kini ia tahu, meski kehilangan mereka meninggalkan luka yang dalam, keluarga kecilnya akhirnya bisa menemukan kedamaian di dunia lain. Keesokan harinya Pak Rahmat, Adit, dan Kiai Subhan berziarah ke makam Bu Laila dan Kirana. Dan dalam keheningan itu tampak muncul sosok Laila dan Kirana dari kejauhan, melambaikan tangan dengan wujud yang sangat baik. Mereka berdua tampak anggun dengan mengenakan gaun putih panjang yang bersih. Sementara Adit terus menangis dengan sembari melambaikan tangan ke arah ibu Laila dan Kirana. Dan pada akhirnya jiwa Bu Laila dan Kirana menemukan kedamaian yang dihantarkan melalui doa-doa yang dipanjatkan oleh Pak Rahmat, Adit, dan juga Kiai Subhan sebagai pemimpin doa.